Mana dia? Ini share. Apa sudah kelihatan di layar kalian? Sudah, Dok. Ini ya, cell culture yang warna abu-abu ya? Iya, Dok. Ya, baik. Jadi ini tadi, jadi cell culture itu adalah teknik yang melibatkan proses isolasi ya, atau maintenance sel in vitro secara in vitro. Jadi sel itu diambil dari jaringan atau organ yang berasal dari hewan, misalnya dari tumbuhan atau dari mikroba ya. Ya, ini. Nah, berdasarkan sumber dari materinya, jadi cell culture itu memiliki prinsip bahwa harus bersih. Jadi untuk penanganan, misalnya kita mau membuat cell culture, kita itu mempraktekkan namanya aseptic teknik ya. Jadi aseptic teknik itu adalah proses yang digunakan untuk supaya sel itu bisa tumbuh. Jadi kendalanya kalau misalnya ini tidak proses kita melakukan cell culture itu tidak aseptik, kadang di tengah jalan selnya mati ya, selnya mati dan tidak bisa bertumbuh lagi. Jadi percobaan itu harus dimulai dari awal. Itu kan wasting time dan wasting money kan. Jadi itulah musuh dari cell culture itu adalah mikroba atau jamur ya, yang ada sering terjadi. Nah, jadi cell culture ini bisa dieksploitasi dengan banyak jalan ya, tentunya tergantung apa penelitian kita. Jadi sangat ideal, misalnya ideal untuk meneliti atau mempelajari proses-proses intrasel. Misalnya kita mau meneliti tentang sintesis protein ya, kemudian transduksi sinyal ya, dan proses metabolisme obat. Oke. Kemudian untuk memahami mekanisme interaksi obat dari sel ke sel, ya, interaksi antar sel dan interaksi genetik. Nah, di dunia industri, cell culture juga digunakan secara rutin untuk mendeteksi, misalnya ada namanya efek farmakologis, ada efek toksik ya dari suatu obat baru yang baru mau diteliti. Ya. Dan kemudian untuk stem cell juga ya. Jadi cell culture itu juga digunakan untuk penelitian stem cell, kemudian untuk misalnya untuk mengobati penyakit yang mana terapinya berupa transplantasi organ. Ya, kalau itu digunakan dulu penelitian secara cell culture ya. Ya, jadi musuh terbesar dari proses cell culture itu adalah kita harus menjamin bahwa medianya kita itu bebas atau free dari mikroorganisme, kontaminasi ya, karena itu bisa menyebabkan kontaminasi. Nah, cell culture di dalam laboratorium itu didesain sedemikian rupa ya, untuk isolasi, untuk eksaminasi dan untuk evaluasi ya, di bawah kondisi yang steril ya. Dan ruangan cell culture itu tidak boleh bercampur dengan ruangan lain ya. Jadi kalau di dalam lab ada khusus untuk cell culture ya, ada khusus untuk ruangan lain. Jadi tidak digabung ya dengan ruang PCR dengan ruang-ruang yang lain itu ya. Karena itu bisa menyebabkan terjadinya kontaminasi ya. Nah, ini yang tadi jadi kita butuh meja khusus untuk melakukan
Hmm. Maaf Pak ya, adik-adik tadi terputus ya karena koneksi saya ya. Oh iya dok. Maaf ya, saya lanjut Iya, dulu dok. ya. Sudah sampai mana tadi? Sini ya, cell culture hoods ya. Ya. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah dok. Ya, ini ya. Jadi ada ini jenis-jenis kabinet ya untuk cell culture. Jadi ya itu tadi jadi dalam kondisi steril ya. Itu adalah musuh terbesar dari cell culture. Ya ini dia. Jadi ini cuma jenis-jenis dari meja cell culture ada namanya kelas 1. Jadi dia memiliki penghalang ya atau kaca di depan yang membuat dia barrier di antara operator dengan sel ya, tapi masih ada akses untuk membuka dan menutup cell culture. Ini bisa kalian lihat di buku yang PDF ya, yang saya pernah bagikan. Terus ada namanya kelas 2 hoods, adalah ini bagian yang paling umum, yang paling banyak digunakan di dalam laboratorium. Jadi dia menyediakan proteksi yang cukup ya, baik untuk operator dan untuk cell culture dua arah. Kemudian ada kelas 3. Ini adalah level tertinggi dari untuk proteksi ya terhadap operator dan ya completely seal ya. Jadi ini dia mempunyai semacam dua sarung tangan, jadi tangan kita yang masuk ke situ ya untuk mengerjakan cell culture ya. Jadi dia tidak menutup apa istilahnya banyak, tidak terlalu memberikan efek kontak ya banyak dari cell culture kepada operator. Oke. Nah, jadi setelah kita melakukan suatu cell culture ya, mulai dari proses misalnya kita mau memindahkan satu medium ke medium lain. Nah, untuk masa setelah kita pindahkan dari satu medium, kita biasanya akan simpan ya berhari-hari di dalam suatu lemari namanya inkubator CO2 ya. CO2 inkubator ini adalah suatu lingkungan yang penting supaya selnya bisa tumbuh, bisa hidup dengan cara mengkonsumsi medium ya yang kita siapkan di dalam cawan Petri itu ya. Jadi ini inkubatornya itu harus berada di antara suhu 37 derajat Celcius ya, kemudian dialir dengan 5% CO2 sepanjang waktu ya. Oke, ini adalah ya kemudian kita perlu mikroskop misalnya kalau kita mau melakukan hitung sel ya, berapa banyak yang sel yang kita mau tanam, yang kita mau culture ya dari satu medium, dan untuk melihat sel kita masih hidup atau sudah mati misalnya kalau
kalau karena ada invasi mikroorganisme atau bakteri tadi yang seperti yang saya bilang ya. Kalau misalnya teknik kita aseptik, tidak akan terjadi namanya kontaminasi. Tapi kalau kita kurang bersih atau kurang steril, maka biasanya kita akan melihat sel kita itu sudah mati ya di bawah mikroskop ya. Ini untuk memantau kondisi sel kita apakah sehat atau sakit. Nah, peralatan lain misalnya adalah sentrifuge untuk membuat selnya itu terpisah dengan supernatannya ya, dengan mediumnya. Kemudian water bath, misalnya sampel yang terlalu lama di kulkas ya, kita mau encerkan dia dengan menggunakan ini water bath ya. Kemudian warming media itu adalah menjamin bahwa medium yang kita gunakan itu suhunya 37 derajat, cairan medium ya, cairan yang akan kita masukkan ke dalam medium itu 37 derajat. Jadi ini kan biasanya kita simpan di kulkas, baru saat kita mau pakai baru kita akan stabilkan dia di suhu 37 derajat ya. Kemudian untuk menyimpan, kita gunakan menyimpan medium ya, menyimpan cairan medium, menyimpan hormon dan semuanya itu disimpan di dalam freezer ya. Oke, ini tentang cell culture ya. Sekarang kita lanjut ke rekombinan DNA. Oke. Ya, sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Dok. Ya. Jadi rekombinan DNA itu adalah molekul DNA yang kita buat ya berdasarkan suatu metode yang disebut dengan genetic recombination atau biasa disebut dengan molecular cloning ya, untuk menggabungkan suatu materi genetik dari sumber yang berbeda, dari beberapa sumber yang berbeda. Jadi rekombinasi DNA ini adalah istilah umum untuk mengambil beberapa DNA yang berbeda, kemudian kita gabungkan dalam satu setidaknya dalam double strands ya, dalam DNA baru ya. Nah, DNA sequence ini bisa berasal dari berbagai spesies, bisa dari tanaman ya, dari DNA tanaman digabung dengan DNA bakteri, atau dari DNA manusia ya digabung dengan misalnya DNA fungal ya, seperti itu. Jadi ini menggabungkan DNA. Jadi fragmen DNA yang mengandung urutan gen yang akan dikloning atau diisolasi. Jadi tentu kita membutuhkan suatu fragmen DNA, kemudian kita membutuhkan enzim untuk memotong DNA, kemudian untuk menggabungkan DNA kita butuh enzim juga. Jadi untuk memotong kita menggunakan restriction enzyme ya. Kemudian untuk menggabungkan kita menggunakan enzim ligase ya. Nah, kemudian kita sisipkan fragmen DNA ini ke dalam sel inang yang disebut dengan vektor atau pembawa molekul DNA. Nah, molekul rekombinan DNA ya, rDNA itu rekombinan DNA dihasilkan ketika vektor itu bereplikasi di dalam sel inang ya. Transfer molekul rekombinan DNA ke sel host yang sesuai. Pemilihan sel inang yang membawa molekul rekombinan DNA menggunakan marker. Ya, itu ciri-ciri dari rekombinan DNA. Jadi kita menggunakan marker. Kemudian replikasi sel yang membawa molekul rekombinan DNA untuk mendapatkan sel atau klon yang identik secara genetik. Mungkin ini kalian agak susah bayangkan ya. Kita lihat nanti di gambarnya ya. Jadi rekombinan DNA itu adalah nama umum untuk sepotong DNA yang telah dibuat dengan kombinasi setidaknya 2 untai. Rekombinan DNA itu dimungkinkan karena molekul DNA dari semua organisme memiliki struktur kimia yang sama. Jadi maksudnya asam aminonya itu terdiri dari adenin, adenosin, guanin, ya, sitosin dan timin ya, AGCT ya, itu DNA. Dari semua organisme memiliki struktur kimia sama, mereka hanya berbeda dalam urutannya nukleotida dalam struktur keseluruhan yang identik. Nah, dengan menggunakan teknologi DNA rekombinan, kita dapat mengisolasi dan mengklon salinan tunggal gen ya, atau segmen DNA ke dalam jumlah salinan yang tidak terbatas yang semuanya identik.
kombinasi baru materi genetik atau molekul DNA rekombinan ini dimasukkan ke dalam sel inang tempat mereka berkembang biak dan memperbanyak diri, ya. Jadi ada dua istilah yang nanti kalian cari tahu ya, apa itu transformation dan transfection, ya. Bedanya adalah kalau transformation itu plasmid, jadi plasmid itu adalah vektor yang membawa DNA tadi, ya, itu dimasukkan ke dalam sel prokaryotik atau bakteri. Misalnya ke dalam, contohnya bakteri E. coli, ya. Nah, sedangkan transfection itu adalah proses memasukkan asam nukleat ke dalam sel eukariotik, ya, eukariotik. Jadi sel eukariotik ini contohnya adalah sel lain yang kita pelajari tadi di sel culture, ya. Jadi transfection ini bisa menggunakan sel lain, ya, sebagai pembawanya, ya. Jadi pembawa materi genetik. Nah, ini adalah ilustrasi tentang bagaimana yang disebut dengan DNA recombination, ya. Jadi ketika kita punya DNA yang kita incar, yang kita interest, kita tertarik sama DNA ini untuk kita teliti, ya, maka kita akan menggunakan enzim tertentu yang hanya memotong secara spesifik, ya, pada urutan asam amino tersebut. Jadi kita menggunakan restriction enzyme, kemudian kita dapatkan dia yang gen yang kita ingin teliti, ya. Lalu kita menyiapkan namanya plasmid. Jadi plasmid itu merupakan suatu vektor yang tadinya dia utuh, ya, tapi plasmid ini dirangsang untuk supaya bisa menampung potongan yang tadi. Jadi plasmid ini kita juga akan potong, jadi kita 2 kali memotong, ya, memotong DNA yang kita inginkan, misalnya DNA-nya ini berasal dari manusia, ya, misalnya gen A. Nah, kemudian plasmid kita juga sudah siapkan, kita pesan dari supplier yang bisa kita potong yang ukurannya pas, ya, dengan arah potongan yang ini, sehingga kemudian kita dengan menggunakan enzim lagi kita sambung. Jadi inilah yang disebut dengan rekombinan plasmid. Jadi inilah yang disebut dengan DNA rekombinan. Jadi satu sel ini kita butuh untuk istilahnya kita perbanyak, ya, kita perbanyak, maka rekombinan plasmid ini kemudian kita akan transformation. Jadi transformation itu dimasukkan, diinsert ke dalam badan dari bakteri, misalnya E. coli. Nah, kemudian kita berikan dia medium, maka sel bakteri itu akan berkembang, ya, akan bertumbuh jadi misalnya dari beberapa populasi sel E. coli menjadi beribu-ribu sel E. coli. Nah, nanti sel tersebut kita akan memilih, kita seleksi clones yang mana yang kita inginkan, ya, gen yang kita inginkan tersebut. Nah, bagaimana caranya kita menyeleksi? Jadi tidak semua dari E. coli yang berkembang itu di dalam tubuhnya itu mengandung rekombinan plasmid ini. Nah, bagaimana kita menyeleksi? Hanya menyisakan bakteri E. coli yang mengandung rekombinan plasmid. Nah, rupanya plasmid ini dirancang dengan memiliki namanya antibiotik resisten. Jadi dia bisa memiliki 1 atau 2 jenis antibiotik resisten. Artinya apa? Ketika bakteri E. coli itu dipapar, ya, dengan antibiotik 1, kemudian dipapar dengan antibiotik 2, maka akan ada tidak semua dari E. coli itu akan hidup, ya. Jadi yang mati itu adalah bakteri E. coli yang tidak mengandung rekombinan plasmid. Sebaliknya yang punya rekombinan plasmid di dalam tubuhnya, maka dia akan bertahan karena dia punya antibiotik resisten, ya. Jadi kita bisa papar 1 sampai 2 kali dengan antibiotik, sehingga yang tersisa nanti hanyalah sel bakteri yang mengandung gen rekombinan plasmid di dalam tubuhnya itu, ya, begitu. Itu namanya meseleksi, ya. Nah, ini yang tadi sedikit gambaran. Jadi ada gen interest ini bisa berasal dari manusia, bisa berasal dari hewan. Ini kita sambung dengan menggunakan enzim ligase. Di dalam ini plasmid, ya, yang sudah kita potong juga. Jadi ini merupakan vektor, ya. Jadi dia akan bergabung menjadi plasmid. Ya, kemudian ini plasmid ini yang sudah mengandung gen yang interest yang kita mau itu,
kita insersikan melalui proses transformation ke dalam namanya E. coli. Jadi ini coli, bakteri coli. Nah, jadi di dalam suatu medium atau cawan Petri ya, itu bisa saja terdiri atas E. coli. Jadi yang dia akan berkembang kan karena kita memberikan dia cairan hormon di sini dan suplemen ya multivitamin sehingga dia akan berkembang. Nah, namun kita belum menyeleksi di sini. Jadi ada yang berwarna ini ilustrasi saja, ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna biru ya. Yang berwarna biru itu mengandung rekombinan DNA, sedangkan yang berwarna kuning itu tidak mengandung plasmid atau tidak mengandung rekombinan DNA. Ketika kita papar dia dengan antibiotik A, kemudian dilanjut dengan antibiotik B, biasanya akan menyisakan hanya beberapa saja. Tapi yang tersisa itu adalah bakteri E. coli yang mengandung DNA rekombinan ya. Karena di dalam plasmid ini ada gen resisten antibiotik A dan gen resisten antibiotik B. Seperti itu cara mekanisme seleksinya. Jadi ketika didapatkan rekombinan baru, artinya ini sel plasmid yang baru, namanya maka dari situ kita akan dapatkan namanya rekombinan protein, yang mana rekombinan protein ini kita bisa panen lagi ya dari E. coli yang tersisa tadi itu, dan kita bisa isolasi kembali ya, menghasilkan protein baru, rekombinan protein. Nah, jadi DNA rekombinan itu kuncinya bahwa memungkinkan DNA digabung dari sumber yang berbeda, ya disebut juga dengan rekayasa genetik atau transgenik. Jadi vektor merupakan sumber DNA yang dapat mereplikasi dan digunakan untuk membawa gen asing atau fragmen DNA. Nah, ini adalah plasmid ya. Jadi dia memiliki susunan normalnya seperti ini. Jadi ketika plasmid itu disisip ya, disisipkan ke dalamnya itu DNA yang kita inginkan ya. Jadi kita potong dulu. Ini adalah DNA baru yang berasal dari manusia atau dari hewan ya, yang kita ingin teliti ya. Seperti inilah dia modelnya di dalam tubuh plasmid tersebut. Nah, ini adalah enzim restriksi yang berkaitan dengan DNA pada urutan basa tertentu dan gunanya untuk memotong DNA ya. Jadi ini adalah enzim restriksi adalah untuk memotong ya, memotong DNA dari interest ya, gen of interest, dan memotong plasmid ya. Ya, ini di sini dia menggunakan enzim yang memotong pada situs pengenalan urutan basa spesifik. Jadi pisau atau enzim yang digunakan untuk memotong plasmid dengan yang dipotong untuk memotong DNA of interest itu harus sama supaya lempengannya itu bisa disambungkan kembali dengan posisi yang sama ya. Jadi ini contohnya adalah GAATC atau CTTAG. Jadi dia akan memotong di antara G dan A ya di sini. Seperti itu. Jadi inilah potongan 1 dan 2 itu klop. Jadi dia menggunakan enzim restriksi yang spesifik ya. Nah ini adalah merupakan bagian dari RT-PCR ini. Ya, kalau yang slide yang ini, jadi ini proses terjadinya RT-PCR ya. Jadi nanti kita akan terangkan di tempat lain. Oke, jadi ini tentang